Clash of Champions. Jadi belakangan ini platform bimbel online Ruang Guru ngumumin kalau mereka bakal ngadain show Clash of Champions Season 2 yang dimulai akhir bulan Juni 2025. Nah sebelumnya kan ketika Ruang Guru mau ngadain show ini, seluruh peserta mereka tuh ngepost foto mereka di media sosial masing-masing. Dan ketika kemarin para peserta yang ikutan di Season 2 ini ngeposting foto mereka, ada satu peserta yang menarik perhatian bahkan sampai viral, yaitu peserta yang bernama Zahran. Si Zahran ini tuh viral, bukan cuma karena prestasinya aja yang hebat, tapi juga karena dihujat sama banyak orang, gara-gara fisiknya tuh dinilai gak memenuhi standar orang-orang yang ngehujat. Di sini gue gak bilang cakep atau jelek ya, tapi lebih tepatnya gak sesuai sama standar cakep sama orang-orang tersebut. Karena cakep itu kan relatif sebenarnya, tapi karena masyarakat itu punya standar cakepnya sendiri, akhirnya orang yang gak memenuhi standar itu dibilang jelek, bahkan sampai dihujat. Sebenarnya waktu itu gue pernah bahas ya, subjektivitas moral berdasarkan penampilan fisik. Dimana gue bilang kalau banyak orang itu memperlakukan orang lainnya, itu berdasarkan penampilan fisik orang itu. Nah mungkin hal ini relate nih, sama yang dirasain Zahran belakangan waktu ini. Sebenarnya gimana sih kronologinya dan kenapa gitu? Masyarakat kita kalau ngetik itu suka sembarangan. Nah makanya video kali ini, gue mau bahas itu semua. So, disimak sampai habis. Jadi beberapa hari yang lalu, akun Instagram resmi Ruang Guru itu ngeposting orang-orang yang bakal ikut serta dalam acara atau show Clash of Champions Season 2. Yang mana seperti kita ketahui sebelumnya, orang-orang yang jadi peserta acara ini tuh udah pasti bukan orang sembarangan secara akademis. Karena yang masuk acara ini adalah mahasiswa-mahasiswa hebat yang mereka tuh punya banyak prestasi akademis. Nah salah satu di antara peserta tersebut, ada peserta yang bernama Zahran Nizar Fadlan, atau kalau di postingan Instagramnya itu namanya tertulis Zahran. Zahran ini adalah mahasiswa jurusan Teknik Dirgantara dari Institut Teknologi Bandung dengan GPA atau IPK 3,94. Buat lo yang belum tahu, Teknik Dirgantara itu adalah cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang pengoperasian pesawat terbang dan juga wahana antariksa. Dan kalau lo mau tahu juga, jurusan ini tuh sama kayak jurusan yang pernah diambil sama mantan presiden kita, yaitu Pak Habibie. Nah, selain daripada prestasi akademik ya, Zahran ini tuh punya dua prestasi lain yang cukup bergengsi, yaitu medali silver di Olimpiade Fisika Internasional, sama medali perunggu di Olimpiade Astronomi Internasional. Nah, kalau kita lihat dari background pendidikan dan prestasinya, beliau ini memang orang berprestasi dan juga bukan mahasiswa sembarangan. Dan harusnya orang-orang pintar beginilah yang dibutuhin sama negara ini. Nah, tapi semua prestasi yang dia punya itu nggak ngebuat itu terlepas dari hujatan netizen, yang padahal hujatannya pun nggak ada kaitannya gitu sama apa yang dia lakuin. Sebenarnya hujatan ini tuh rame bukan di akun Instagramnya ya, tapi hujatan ini tuh rame di salah satu komunitas Facebook yang isinya tuh ngebahas soal kampus dan mahasiswa. Bayangin, isinya tuh orang-orang ngebahas soal kampus dan juga mahasiswa. Jadi di dalam postingan tersebut, banyak orang tuh ngehujat si Zahran ini dengan kata-kata yang gak senonoh dan padahal tuh gak ada kaitannya gitu sama prestasi yang dia punya. Sebenarnya gue agak aneh di sini ya. Ini kan komunitas para mahasiswa ya kan. Tapi kok kenapa kelakuan yang gak nunjukin mahasiswa yang selayaknya kayak gimana gitu? Maksud gue tuh gini, ketika ada mahasiswa yang berprestasi dan ikut show yang cukup besar di satu negara ini, harusnya sama-sama dukung gak sih? Atau kalau misalnya nggak mau dukung deh, ya udah sesimpel diem aja dan gak usah komentar yang aneh-aneh ya kan? Gue tuh dari dulu sebenarnya bingung ya sama orang-orang yang suka nge-head komen di postingan orang-orang yang dia tuh bahkan nggak kenal gitu siapa orang itu. Maksud gue tuh kan kalau kita mau head comment itu kan kita butuh effort ya kan? Kita harus ngetik dulu lah, mikir kata-katanya, terus belum lagi kita mempertimbangkan konsekuensi ke depannya. Yang padahal kalau menurut gua, orang yang ngasih head comment itu risikonya lebih tinggi ketimbang lu diem ketika lu gak suka. Karena kalau lu ninggalin komen, itu kemungkinannya bisa kemana-mana. Tapi kalau lu diem, ya lu gak ninggalin masalah baru ya kan. Lagi pula orang-orang yang fisik tanpa konteks tertentu, itu juga gue yakin belum tentu lebih baik gitu. Mungkin orang-orang yang ngatain gini tuh merasa diri mereka tuh cakep kali ya. Jadi ketika ngeliat ada orang lain yang dirasa kurang cakep menurut dia, akhirnya dengan mudah tuh dia ngasih head comment ke orang lain. Apalagi karena ini di media sosial, orang-orang tuh bisa dengan mudah head comment karena adanya anonimitas di media sosial yang ngebuat orang-orang ini tuh ngerasa aman ketika mereka ngetik apapun di media sosial. Padahal kenyataannya anonimitas di media sosial itu nggak seaman itu. Apalagi kalau lu cuma orang biasa yang lu tuh nggak ngerti gitu sistem keamanan di internet. Sebenarnya memang fenomena orang-orang suka banget ngehina fisik orang lain itu karena ada unresolved issue dalam diri mereka sendiri. Entah itu rasa iri, minder, atau cuma cari perhatian supaya dianggap lucu dan bisa dapat validasi dari komentar netizen lain yang sefrekuensi. Mereka nggak sadar gitu, kalau hinaan fisik itu bukan cuma soal kata-kata, tapi bisa berdampak ke mental orang lain. Dan anehnya, semakin gak nyambung antara hinaan dan konteks aslinya, ini makin terkesan lucu. Dan yang paling ngeselinnya, orang-orang yang ngatain itu juga belum tentu lebih baik gitu. Udahlah muka nggak kelihatan, kerjaan nggak jelas, terus kontribusi buat negara juga nggak ada gitu. Tapi mereka paling vokal waktu ada yang tampil dan punya prestasi. Dan lucunya, semua itu bisa terjadi karena satu faktor, yaitu media sosial yang bikin orang tuh ngerasa punya otoritas untuk menghakimi siapa aja, kapan aja, dan dari mana aja. Anonimitas ini semacam tameng gitu. Mereka pikir dengan pakai akun fake atau nama samaran, mereka tuh bakal aman, padahal ya enggak juga.
Dan ini bikin orang itu makin semena-mena karena nggak ada rasa tanggung jawab atas ucapannya. Padahal logika simpelnya, kalau lu nggak suka, ya udah scroll aja gitu. Tapi ya sayangnya buat beberapa orang, nge-scroll itu nggak cukup. Mereka juga butuh melampiaskan sesuatu. Memang kalau kita perhatiin, banyak orang itu ketika ngeliat orang lain yang lebih berprestasi, mereka tuh bakal cari celah kekurangan dari orang itu. Entah itu background-nya, masa lalunya, atau bahkan fisiknya. Makanya kan banyak gitu ya, komentar-komentar yang suka ngejudge atau menghina pencapaian orang lain, tapi dengan cara ngerendahin aspek lainnya. Misal, ketika ada orang bisa kaya di usia yang relatif muda, itu langsung dijudge gitu. Entah dibilang orang tuanya kaya, cuci uang, atau hasil nipu. Intinya mereka tuh bakal melakukan berbagai cara untuk ngejatuhin nama orang lain yang dirasa mereka tuh unggul dari mereka. Ini tuh sebenarnya mereka mainin game status. Jadi tujuan mereka ngerendahin itu ya untuk tidak apa-apakan kekalahan dia aja. Jadi kan dia mikirnya nggak apa-apa kalah di situ, yang penting unggul di sini. Kayak misal kasusnya si Zaran ini. Mungkin orang-orang tuh ngelihat fisiknya ya sebagai pelampiasan aja gitu, atau buat nunjukin kalau mereka nggak apa-apa kalah di prestasi, yang penting unggul secara fisik. Yang padahal ya belum tentu juga ya kan. Nah masalahnya, banyak orang masih ngukur nilai diri itu dari hal-hal permukaan. Alhasil prestasi intelektual itu nggak dianggap penting kalau nggak dibaringin sama standar estetika yang absurd dan sempit. Dan akhirnya, ketika ada orang yang pintar dan berprestasi tapi gak sesuai sama standar visual mereka, yang dilihat itu penampilannya, bukan prestasinya. Sebenarnya memang kalau kita lihat realitas zaman sekarang, penampilan fisik itu sangat berpengaruh terhadap cara pandang dunia ini ke diri kita. Dan fenomena ini sering banget dikenal dengan lookism, yaitu diskriminasi yang terjadi terhadap orang-orang yang dianggap kurang menarik secara fisik. Lookism ini bisa terjadi karena efek dari standar cakep di zaman sekarang yang absurd dan juga terlalu sempit. Karena kalau lu sadar, orang-orang di zaman sekarang itu punya standarisasi cakep tertentu untuk orang itu dibilang cakep gitu. Sedangkan orang-orang yang gak memenuhi standar itu, mereka nggak diperlakukan istimewa kayak orang-orang yang quote-unquote itu cakep gitu. Itulah kenapa orang-orang yang dianggap gak memenuhi standar visual itu cenderung dipinggirkan, diremehin, atau bahkan dijadiin bahan olok-olokan. Padahal kemampuan, kecerdasan, dan kualitas mereka itu jauh lebih relevan kalau kita ngomongin soal nilai manusia. Fenomena lookism ini tuh benar adanya, dan ironisnya, masyarakat modern yang katanya tuh makin terbuka dan inklusif, justru makin brutal dalam memperlakukan orang yang gak sesuai sama standar estetika populer. Ini gila sih sebenarnya, karena akhirnya value manusia itu ditentukan sama hal yang bahkan kita tuh gak bisa kontrol gitu. Lu gak bisa pilih kan, mau lahir dengan bentuk wajah kayak gimana, tapi kalau lu jelek, dunia ini bakal nilai kalau itu adalah hasil dari kegagalan diri lu sendiri. Sebenarnya ini pernah gue bahas ya di video gue sebelumnya soal perlakuan orang-orang yang gak adil karena fisik ya gitu. Dimana gue juga sempat nge-highlight ya, bahwa ketika kita punya penampilan fisik yang menarik, atau bahasa keren itu good looking gitu ya, setengah dari masalah hidup kita tuh bisa terselesaikan. Karena memang pada kenyataannya ya begitu, mulai dari sekolah, tempat kerja, bahkan sampai lingkungan sosial pun, orang-orang lebih cenderung melihat penampilan fisik itu sebagai hal utama untuk menilai seseorang. Bahkan kalau menurut penelitian, orang yang punya penampilan fisik menarik, itu bisa punya penghasilan yang jauh lebih besar daripada orang yang punya penampilan fisik rata-rata. Dan kalau kita lihat secara realitas pun, orang-orang yang punya penampilan fisik menarik, itu jauh diperlakukan lebih baik ketimbang yang biasa-biasa aja gitu. Walaupun ya tentu akan ada aspek lain yang mempengaruhi hal itu. Nah tapi gimana pun, ini bisa jadi bukti kuat kalau penampilan fisik yang menarik itu bisa mempermudah kehidupan, mulai dari karir, hubungan, bahkan sampai relasi sosial. Fenomena ini juga dikenal dengan istilah beauty privilege, di mana orang-orang yang punya tampang menarik itu dapat beberapa privilege yang itu nggak didapat sama orang-orang penampilan itu biasa aja atau rata-rata. Fenomena hujatan terhadap Zaran ini bukan sekedar kasus individu, tapi juga cermin dari penyakit sosial yang jauh lebih dalam, kayak mentalitas yang nggak bisa ngeliat orang lain bersinar, budaya lookism yang ngerendahin manusia cuma karena penampilan, dan juga kegagalan kolektif kita dalam menghargai substansi di atas permukaan. Harusnya kita bisa nih bersifat lebih objektif lagi untuk cuma fokus ke substansi yang ada tanpa ngejudge penampilan fisik ya. Karena sebenarnya poin utama dari acara tersebut ya berfokus pada akademik dan juga prestasi. Jadi jangan rusak itu dengan ngelakuin hal-hal yang gak ada kaitannya sama poin utamanya. Gimana nih pendapat lo terhadap masalah ini? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.